Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyiduna sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas iman takwa kita, karena yang terpenting bagi Allah dan yang paling dipandang Allah dari kehidupan manusia, dari zahir dan batin kita, adalah kualitas keimanan, keyakinan, tauhid kita, dan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini dalam hati. At-taqwa adalah imtithalul awamir wa jtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah singkat adalah memahami hakikat hidup dan mati, hakikat kehidupan. Ayat yang kita bacakan di pengantar tadi termasuk ayat yang paling sering kita baca, yaitu surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai mulk, segala kerajaan berada di tangannya, dalam kekuasaannya, dan dia qadir, dan dia maha kuasa ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Lalu Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu yang menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum, hanya untuk memberikan bala. Bala maksudnya apa? Cobaan. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang ahsan, yang paling baik, yang terbaik amal perbuatannya. Ma'asyiral muslimin, maka berdasarkan ayat ini, salah satu makna hakikat hidup adalah ujian. Semua kita akan diuji, baik kita orang alim, orang biasa, orang cerdas atau orang yang kurang cerdas, orang kaya, orang miskin, pangkatnya tinggi, pangkatnya rendah, semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian kekurangan, kurang harta, walaupun kaya masih merasa kurang. Maka yang paling banyak korupsi ternyata orang kaya juga banyak korupsi. Jangan kita anggap orang kaya itu sudah merasa cukup, belum tentu. Bahkan baru-baru ini Hakim Agung hartanya 1077 miliar, 1,T, tapi ternyata juga melakukan korupsi. Sementara tukang becak di negeri kita, mereka tidak banyak uangnya tapi tidak korupsi. Itu buktinya bahwa kekayaan itu tidak menjamin bahwa kita tidak merasa kekurangan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah semua kita akan diuji. Tidak ada kita yang lepas dari ujian Allah. Untuk apa ujian ini? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang benar-benar mentuhankannya, siapa yang benar-benar taat, siapa yang mentuhankan hawa nafsunya sehingga tidak mengenal halal dan haram, siapa yang diperbudak oleh jiwa kebinatangannya, nafsnya, ya. Ataukah kita sebenar-benar hamba Allah? Itu tergantung kepada kita. Yang penting sebenarnya, hakikatnya,
Hidup kita di dunia ini adalah ujian dan cobaan yang Al-Quran menyebutnya dengan istilah bala. Maka sebenarnya Allah juga tidak mau mengazab orang beriman di akhirat nanti. Itu berarti bahwa orang beriman ini disayang Allah. Dan memang tanda sayang Allah itu, azab itu tidak ditangguhkan. Sehingga Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, ummati hadhihi umatku ini laisa lahum adzabun fil akhirah. Mereka tidak diazab di akhirat. Allah tak mau mengazab mereka di akhirat. Innama adzabuha fid dunya. Kalau mereka salah buat dosa diazab di dunia. Apa bentuk azab mereka? Az-zulazil, gempa bumi, wal balaya, bala-bala cobaan, wal fitan, dan fitnah-fitnah yang berbagai macam kondisi dan keadaan. Karena fitnah, cobaan, bala, gempa bumi, kebakaran, semuanya dijadikan alat oleh Allah untuk meninggikan derajat orang yang sudah mulia, memberangus dosa orang yang masih hina atau banyak dosa, dan mengingatkan kita agar kita termasuk orang-orang yang tetap anab kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang jemaat yang dirahmati Allah. Kemudian hakikat hidup yang kedua dikatakan Nabi, tapi ada yang mengatakan ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Hadisnya marfu dipahami karena sahabat yang bicara. Walaupun ada yang mengatakan juga lemah, tapi kita memahami maknanya ini termasuk memberikan hikmah dan pelajaran. Kata Nabi SAW atau Ali bin Abi Thalib, "An-nasu niyam fa idza matu intabahu." Hakikat hidup manusia ini sebenarnya tidur. Manusia ini ketika dia hidup sebenarnya dia tidur. Ketika dia mati barulah dia bangun. Kenapa hidup kita ini disebut dengan tidur? Hakikatnya sebab di dunia ini ya, jiwa kita, roh kita terpendam di dalam rohani kita yang paling dalam. Kebanyakan kita yang mengendalikan diri kita atau yang berada di permukaan adalah jiwa kita, nafs kita. Bahkan kadang-kadang hawa nafsu kita lagi lebih condong daripada roh kita. Akibatnya ya, ruh kita tertutup oleh kekuatan hawa nafsu, kekuatan jiwa, sehingga kita melihat yang bisa kita lihat hanya yang nyata. Kita memahami, meyakini harta jabatan penting, kita memahami kekuasaan penting, kita memahami ya, ketenaran itu penting dalam kehidupan. Tetapi ketika kita mati, ternyata jabatan gak ada gunanya. Ketika kita mati, harta kekayaan yang kita miliki triliunan, ratusan miliar, ternyata gak ada fungsinya. Seolah-olah kita merasa dibohongi, ternyata gak ada fungsinya. Ternyata ketika kita mati, yang berfungsi itu apa? Keimanan, ketakwaan, amal soleh, ibadah. Maka jangan heran kalau Nabi mengatakan salat subuh salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau kita masih hidup kita merasa apa iya lebih baik dari dunia dan seisinya cuma 2 rakaat doang. Kapan itu terbukti nyata? Kalau kita sudah mati. Dah mati kita lihat, ternyata luar biasa manfaat salat sunnah sebelum subuh ini. Ini yang membela aku. Ternyata hartaku triliunan direbutkan anak istri. Mereka gak ingat sama aku. Gak ada manfaatnya. Maka ketika kita mati baru kita terbelalak mata kita. Ternyata kita ditipu oleh dunia. Karena dunia ini memang ujian. Seperti yang pertama tadi. Ya, kita dibohongi oleh yang nyata-nyata ini. Ternyata yang nyata ini tidak banyak manfaatnya. Apabila kita tidak gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat hidup kita ini sebenarnya mati, tidur. Orang tidur itu kan gak sadar dia. Dia pikir nyata. Dalam tidur itu ketika kita mimpi semuanya kita lihat nyata. Begitu kita bangun, gak ada. Ternyata gak ada. Gak ada apa-apa yang terjadi. Dunia itu pun begitu. Kita lihat, ini nyata. Mobil nyata, uang nyata, jabatan nyata. Ketika kita mati, sedih kita, roh kita yang lihat. Ternyata presiden juga gak ada manfaatnya, konglomerat juga gak ada manfaatnya, gak bisa dimanfaatkan. Apalagi yang dimanfaatkan kecuali iman amal soleh kita, ma'asyiral muslimin. Karena itulah kita selalu diingatkan Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia ini, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun.
Ketahuilah hakikat hidup dunia ini laibun, main-mainan saja, main-main saja, laib. Walahwun, sesuatu yang buat kamu lalai. Wazinatun, ya membuat perhiasan, berhias-hias. Rumah mau cantik, mobil mau tiap 3 tahun ganti merek, karena ganti model. Ya dulu Avanza modelnya begini, ganti tahun 3 tahun, ganti datang yang baru, ganti lagi. Nah, dulu Kijang Innova begini, datang model baru, ganti lagi, berhias-hias, mau yang indah-indah. Inilah kerja kita di dunia. Ya, watafahurun, berbangga-bangga. Oh, aku anakku lulusan luar negeri, aku anakku begini, sudah jadi menteri, aku saudaraku begini, kakek nenekku ini, ayahku begini. Tafakhur, menyombongkan diri. Ya, inilah kehidupan dunia. I'lamu annamal hayatud dunya laib, kayak main-main saja kata Allah. Walahun, buat lalai kita sama Allah. Ya capek kita kerja cari uang. Kita cari uang, dapat banyak uang. Kita makan, masukkan ke perut. Setelah masukkan ke perut, masuk ke comberan. Cari lagi banyak-banyak, makan lagi, masuk ke comberan lagi. Woi, kok gini aja kerja hidup kita ini? Kayak main-main aja. Ya udah capek kerja, ternyata dimasukin ke comberan isinya. Jadi buat apa hidup seperti itu? Nah, ini seolah main-main. Ini harus kita sadari supaya kita tetap istiqomah mentaati Allah. Karena memang kehidupan dunia ini laibu walahun, buat kita lalai dan membuat kita banyak-banyak berhias dan membuat kita sombong. Kama salin, diumpamakan Allah seperti kehidupan dunia ini seperti orang seperti orang yang punya sawah, dia punya padi, ya dia tanam padi banyak-banyak, berhektar-hektar. Mantap ini kalau panen nanti. Kalau panen aku akan kaya. Ya, begitu dia mau panen ternyata padinya dimakan hama, dimakan ini. Dia gigit jari, semuanya hancur. Dia hanya bisa menangis. Itu perumpamaan dunia. Kita kumpul harta banyak-banyak, rumah mewah ada di Setiabudi, ada di komplek kejaksaan, ada di mana lagi? Ada di Pancing, ya ada di Tembung, ada di Medan. Ada 5 di Medan, ada di Kisaran 2, ada Siantar 3, di Rantau Prapat 9. Banyak rumah kita, kaya ya, kebunnya berhektar-hektar. Kita hebat, wah mewah. Gitu mati, gigit jari, ternyata gak ada apa-apanya semua. Ya Allah, terjadilah penyesalan yang tak henti. Nangis darah kita, menangis sampai keluar darah, menangis sampai keluar emas dari air mata kita, pun tak lagi bisa kita kembali menyesali perbuatan kita. Karena kehidupan hanya diberikan Allah kesempatan satu kali bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka dari itulah marilah kita buat kesempatan. Kita jadikan kehidupan yang sekali ini seolah-olah kesempatan emas untuk mengabdi, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pahami arti kehidupan ini agar kita jangan terjebak dalam seremoni-seremoni, menganggap ibadah Jumat ini hanya seremoni belaka. Tak ada manfaatnya, seolah-olah hanya ikut-ikutan saja, merame-ramekan saja. Padahal sholat Jumat itu adalah bagian kewajiban yang nilainya baru kita rasakan nanti kalau kita mati. Ternyata Jumatan itu luar biasa manfaatnya dibandingkan kita bekerja. Dan berapa banyak orang yang tidak Jumatan gara-gara mencari harta. Berapa banyak orang yang kerja tidak peduli halal haram, tidak peduli dengan sholat, tidak peduli dengan masjid. Ini adalah membuat kita celaka yang harus kita hindari. Masyiral muslimin, itulah sebabnya yang ketiga, hakikat kehidupan kita ini kata sebagian ulama adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali mereka supaya beribadah. Nah, supaya kita beribadah dengan baik, benar, cara ibadahnya bagus, benar ibadahnya khusyuk, nikmat, maka yang pertama kita lakukan, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, adalah liya'rifun, kenalilah Allah yang kita ibadahi itu. Karena Ibnu Abbas dalam satu tafsirnya, satu riwayat disebut menafsirkan yang dimaksud dengan liya'budun adalah liya'rifun. Ana kanzum makhfiyun, saya adalah zat yang tersembunyi. Uridu ahbabatu an u'raf, aku ingin, aku kenang, aku senang, aku cinta, aku pingin dikenal. Maka aku jadikanlah hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya. Agar bisa beribadah kepadanya,
Ya, kita harus mengenalinya, karena memang salah satu tujuan Allah menciptakan manusia agar ada yang mengenali Dia sebagai Tuhan. Kalau tak diciptakannya makhluk hamba, siapa yang tahu Allah sebagai Tuhan? Dengan kesendiriannya, tidak ada yang tahu. Maka Dia Allah ini ada narsisnya. Narsisnya Dia pingin dikenal, pingin terkenal. Allah itu pingin terkenal, pingin dikenali seluruh hambanya. Karena Dia pingin dikenali hamba-hambanya, pingin terkenal di kalangan hamba-hambanya, pingin dibesarkan, senang Dia, suka Dia, ya, cinta Allah dikenali, suka Allah dikenali. Maka diciptakannya lah hamba supaya kita mengenalinya, supaya kita mentaatinya. Apabila kita mengenali Allah, maka tentu semakin rinci pengenalan kita kepada Allah, semakin takut kita jauh dari Allah, semakin takut kita mendurhakai Allah. Itu otomatis. Maka semakin nikmatlah ibadah kita, tahu kita siapa yang kita sembah itu. Dan memang untuk mengenal Allah harus kita belajar dari ulama-ulama yang sudah kenal dengan Allah. Kalau kita tidak mengenali Allah, nanti sholatnya, ibadahnya nggak khusyuk, sholatnya, ibadahnya nggak nikmat. Kenapa? Nggak mengerti kita siapa yang kita sembah. Kita seperti nyembah udara saja, bukan udara yang kita sembah. Ya. Inilah yang menjadikan nanti ibadah kita menjadi seremoni, rame-rame belaka, kurang besar manfaatnya, kurang banyak pengaruhnya dalam kehidupan. Kenapa? Karena nggak kenal kita siapa yang kita sembah. Dan ini yang membuat kita nanti menjadi lemah dalam beragama ini. Wong kita kan nggak kenal siapa Tuhan kita, siapa Allah itu. Kita sendiri nggak kenal. Padahal kita sudah tahu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya bagaimana kita mau dekat, mau cinta sama Allah? Kita sendiri nggak mau mengenali Allah Ta'ala. Siapa Tuhan kita? Allah Ta'ala. Ya siapa Dia? Ya pokoknya Allah. Nggak bisa begitu beragama. Kita menjadi tidak bermutu. Keislaman kita menjadi tidak kuat, tidak kokoh iman takwa kita nanti kepada Allah kalau kita tidak mengenalinya. Tapi semakin rinci pengenalan kita, kenal kita sifatnya, kenal afalnya, sampai kepada kenal zatnya atau mendekati jannah, semakin mantap. Maka nabi-nabi itu di awal-awal semuanya mengenalkan, ya, dikenalkan dulu kepada Allah, baru mereka mengajak manusia kenal dengan Allah. Nabi Ibrahim mengenal Allah dulu, Nabi Musa sama, Nabi Muhammad apalagi. Ya, di Gua Hiro dia bertapa. Ngapain? Mencari Tuhan. Mengapain Nabi Gua Hiro bertapa kalau enggak cari Tuhan? Ya nyari Tuhan. Siapa pencipta alam semesta ini? Mana Dia? Kenapa? Seolah-olah tidak ada yang membantu diriku untuk memperbaiki masyarakat. Tolong aku, mana yang menciptakan alam semesta ini? Apa maunya ini? Kenapa masyarakat jahilah begini hancur? Tidak ada akhlaknya. Maka dia cari Tuhan. Ya, dicari Tuhan 3,5 tahun dia di Gua Hiro. Baru diajarkannya sahabat 13 tahun mengenal Allah. Belum ada perintah sholat, belum ada nutup aurat, belum ada lagi puasa, hanya dikenalkan kepada Allah, dimantapkan dulu keyakinan kepada Allah. Dan salah satu cara memantapkan keyakinan kepada Allah yang merupakan ilmu dasar adalah perhatikanlah ciptaannya bil ufuq. Lihat ma'rifat alam semesta, lihat alam semesta, lihat langit, hal tara min futur, apakah ada langit? Coba lihat langit ini. Ada enggak langit ini sudah ribuan tahun, mungkin miliaran atau miliaran ribu tahun, wallahu alam. Ya, ada enggak langit itu yang jatuh, yang sobek, yang miring, yang tidak benar cara membangunnya, menciptakannya? Pernahkah Amerika bisa menyentuh langit yang paling ujung dengan teknologi mereka? Pernahkah Uni Soviet yang begitu gagah teknologinya mencapai puncak langit? Tak sanggup. Siapa yang menciptakannya? Itulah Dia Sang Maha Segalanya. Manusia ini sangat lemah. Ya, kita butuh oksigen setiap detik, kita hirup oksigen. Siapa yang menciptakan oksigen yang kita hirup? Apakah orang Amerika, Jepang, Cina, Korea? Tidak, kita tak tergantung oksigen kepada mereka. Kita bergantung kepada oksigen yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahami, sadari ya bahwa sebenarnya ketergantungan kita kepada Allah sangat tinggi. Bahkan kita tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala yang setiap detik siap memberikan oksigen, yang setiap detik siap memerintahkan jantung kita berdetak. Kalau tak diperintah jantung berdetak, maka darah tak mengalir, beku badan kita, maka teganglah badan kita, mengalami kematianlah diri kita.
Itu semuanya Allah yang memberikan kepada kita, sehingga kita harus bersyukur dan mengenalinya terus menerus sampai kepada makom jat atau hampir jatnya. Mana dia sebenarnya Allah Ta'ala itu. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan sedikit inspirasi kepada kita untuk mentaati Allah, mengenalinya, dan memahami hakikat kehidupan dunia ini yang sebenarnya adalah semata-mata ujian, sehingga kita bersiap berbekal dan kita tidak tertipu dengan kehidupan yang sesaat dan sebentar ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.